Halo semuanya, kembali lagi di Basic Channel ya. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kedi ya. Oke, kali ini Kedi akan ngebahas soal lagi tentang UTBK 2019, yaitu tentang kelainan genetik ya, tentang kromosom yang terpaut dengan kromosom seks atau gonosom ya. Nah, di sini ada soal tentang gini. Laki-laki sering menderita penyakit atau kelainan genetik yang terpaut oleh seks daripada perempuan. Kenapa gitu kan? Nah, sebelum ke arah sana, kamu harus tahu beberapa penyakit yang terpaut dengan seks. Contohnya adalah kayak buta warna ya, kayak buta warna, boleh lagi juga hemofilia. Kita boleh pakai dua contoh penyakit itu ya. Kalau kakak ambil contoh yang penyakit hemofilia, kalau kamu lihat perhatikan, penyakit hemofilia pada kromosom X atau pada perempuan dia harus dua. Dia baru sakit. Ini namanya perempuan sakit atau perempuan hemofilia. Kalau kayak gini, satunya besar, satunya kecil, ini normal. Perempuannya normal, normal carrier. Secara fisik dia normal, cuman dia ngebawa gen gitu ya. Kalau kayak gini, gede-gede, maka ini merupakan contoh perempuan normal homozigot. Ini namanya normal hetero, ini normal homozigot. Yang menyebabkan penyakit adalah gen kecil. Perempuan punya 2X, sedangkan penyakit hemofilia nempelnya pada kromosom X. Berarti supaya dia sakit, maka dia butuh tempelan 2 gen yang sakit. Kalau pada laki-laki beda, laki-laki kecilnya cuma ada XH kecil satu aja, ini udah sakit ya. Laki-laki hemofilia. Kalau gede gini, ini normal ya. Jadi laki-laki itu cuma punya satu X, kalau ditempelin langsung sama satu gen sakit ya langsung sakit ya kan. Makanya kalau di laki-laki tidak ada normal carrier. Gak ada normal carrier di laki-laki. Dan kalau kamu lihat laki-laki itu kan XY, itu ada X ada Y, berarti ini sifat genotipnya hetero, berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan kodenya adalah XX, jadi dia sifatnya homozigot ya. Jadi dia beda. Laki-laki heterozigot, sedangkan kalau wanita itu homozigot ya. Perempuan butuh X-nya ini dua-duanya ditempelin sama gen penyakit baru sakit. Kalau laki-laki cuma satu aja ditempelin sama gen sakit, udah sakit. Kenapa? Karena penyakitnya nempel pada kromosom X, bukan pada kromosom X dan Y gitu ya. Makanya lebih rentan di laki-laki. Karena laki-laki cuma punya satu kromosom X. Kamu bahasnya buta warna sama aja dengan pembahasan hemofilia karena kasusnya sama. Kalau buta warna cuma diganti aja ini hurufnya C karena color blind ya, buta warna. Kalau pada hemofilia cuma H, jadi cuma beda di H dan C. Kasusnya sama. Kenapa lebih rentan di laki-laki atau pria? Karena pria atau laki-laki cuma punya satu kromosom X, perempuan dua. Jadi kalau perempuan butuh dua gen sakit yang menempelin pada kromosom X-nya baru dia sakit ya. Kita bahas ini soalnya. Katanya laki-laki homozigot untuk kromosom X. Untuk kromosom X-nya katanya homozigot. Salah, nggak ada laki-laki kodenya kayak begini. Mana ada? Laki-laki itu kodenya adalah XY ya. Sehingga untuk yang opsi A, ini kakak salah kan? Kemudian yang B, hormon laki-laki seperti testosteron sering mengubah efek mutasi pada kromosom X. Katanya hormon laki-laki yaitu testosteron dapat menyebabkan mutasi pada kromosom X. Coba lagi cek yang C, hormon wanita kayak estrogen juga sama memberikan efek mutasi pada kromosom X. Don't talk about hormon ya, nggak ada hubungan hormon sama mutasi terpaut kromosom seks atau gonosom, nggak ada. Jadi yang B dan C salah ya. Lihat yang D, kromosom X pada laki-laki umumnya lebih banyak. Laki-laki katanya punya kromosom lebih banyak. Laki-laki apaan itu ya? Gak ada laki-laki punya kromosom lebih dari 1X. Kalaupun punya itu namanya sudah sindrom. Contohnya kayak sindrom Klinefelter itu memiliki dua kromosom X pada laki-laki, XXY. Itu namanya udah kelainan. Laki-laki cuma punya satu kromosom X yaitu XY. Iya kan punya satu doang. Kalau perempuan ada dua. Jadi udah ketahuan yang D ini juga salah. Laki-laki cuma punya satu X. Sudah? Lanjut yang E. Mutasi pada kromosom Y sering memperburuk efek mutasi terpaut kromosom X. Nah, jawabannya adalah yang E. Kenapa memperburuk? Gara-gara dia cuma ada X sama Y, otomatis kalau ditempelin dia penyakit pada X, si Y-nya kan diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya jadi buruk atau memperburuk atau menyebabkan seorang pria menjadi kena penyakit hemofilia
atau buta warna ya. Jadi memperburuk keadaan gara-gara ia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Karena kok yang tadi kakak jelasin udah kayak gini penyakit ya kan. Kalau kayak gini normal. Pokoknya cuman berpatok sama yang X doang. Si Y-nya nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga dia sifatnya memperburuk keadaan, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Gitu ya. Ini sifatnya soal analisa ya. Jadi tipenya soal analisa easy ya. Cuman kalau nggak paham konsep yang buta warna sama hemofilia nggak bisa jawab. Oke, silakan direview untuk melihat penjelasan soal UTBK yang ini ya. Ini contohnya kasus kelainan genetik ya, kelainan genetik. Jadi bisa kamu baca-baca lagi.